Gue nabung nih, gue udah mencapai 500.000 dalam 2 bulan. Misal Bang, Dikit banget. Kalau lu gak nyatet pengeluaran lu kacau. Kenapa sih mesti dicatat? Mungkin dari pengalaman gue dulu adalah rekening gue belum habis. Iya, toh Iya gua sih, dia iya rekening sih. gua masih ada 500.000, nyantai masih lah. ada, masih Itu masalah besar ya bang. Ini deh Chan, Kita bikin- mulai yang paling kecil dulu lah. Iya, sedapatnya Yang easy berapa? level Si dulu lah. tabung-tabung itu ya tadi ya. Iya. Gak, atau lu kumpulin duit dari tabung-tabung itu yang Buat kumpul ke deposito deposito. gitu. Iya. Nah itu yang gue kadang-kadang khawatir sama generasi gue. Mereka itu lompat ke kripto. Selamat datang di rapat OSIS di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Udah belajar loh. Iya, Ada? San. Ya, keren gua memang. Hari ini jadi DJ Hasan. DJ Hasan. DJ Hasan. Tapi kita nggak ini, kita biasa lah Oji Santo. Oh iya. Ya, apa kalian ada keasahan hati nggak yang mau dikasih gitu? Seakan-akan lu presenter. Iya. Lah, dapat milking gua mulu lama-lama bosen mending kalian berdua Enggak, karena lu gak ada sekarang. bisa-bisa kalau di milking. Iya benar San. Ada aja Ya San. udah, apa dari lu berdua dulu deh sebelum gua. Gue udah melewati quarter life crisis soalnya. Oh gitu ya udah deh. Oh, udah Gua tua nih, berarti. gua. Kan kita semua, Iya, itu udah kita tua nih, seumuran. udah tante-tante. Iya, gua udah tua. Oke, lo apa? Kalau gue jujur sih Bang, gue lebih kalau buat saat ini ya kayak buat kehidupan tuh kayak gue kan ya udah aja. Tapi udah aja tuh apa? maksudnya kayak ya gue ada apa aja nih rintangan gitu kan. Ternyata keluarga gue lagi ada masalah. Tapi gue kayak ya udah let it go aja. Chilling Let it aja, flow chilling aja, chilling. Padahal lagi Iya. tusukan tuh ya. Iya lagi. Iya. Chill aja, bukan masalah Chill gua aja, bos. chill aja. Yoi. Lu Nah. NPC ya, lu NPC. Iya, aku NPC. Tapi kalau soal finansial nih Bang, gimana Oke. ya? Gue Kenapa? pusing banget. Jadi gue tuh sebenarnya kayak nabung nih Bang, nabung, pasti adalah sepeser berapa peser. Sepeser berapa peser? Ya, tapi kayak kadang-kadang tiba-tiba ada aja kejadian yang tidak enak gitu. Apa? Jadi misal nih gue nabung nih, gue udah mencapai 500.000 dalam 2 bulan. Misal Bang. Dikit banget. Dikit banget sih, 500.000 don't 2 bulan judge. sih. Aku sudah mendapatkan 500.000 dalam 2 bulan. Don't Nah, judge. ini. Oke. Nah misal tapi tiba-tiba gue matahin kacamata saudara gue yang dimana akhirnya itu kepake lagi gitu. Terus gue Ya. harus menabung lagi dari awal. Terus tiba-tiba nanti ada lagi kayak buat ini itu gimana Bang? Nah, jadi ini masalah finansial ya. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, saya bukan ahli finansial. Ini cuma berdasarkan pengalaman doang. Iya. Yang paling penting adalah tentang lu sadar akan duit lu berapa, masuknya berapa, kesimpannya berapa, keluarnya berapa. Itu dulu. Oke. Karena banyak dari anak muda itu nggak aware sama duit yang mereka punya dan duit yang bakal mereka keluarkan. Apa lu? Iya, gua. Oke, jadi lu udah nyatet pengeluaran belum? Itu paling penting deh. Jujur gue kadang mager sih Bang. Nah. Kayak nih misal nih kayak gue harus bulan ini harus nyatet. Tiba-tiba gue males ngerjain ya. Anak muda inilah. Itu Emang lu enggak? perlu sih. Gua nyatet. Mana catatan lu? Tuh. Belum gua update. Tuh, sama. Itu perlu. sih, Bang. Jadi menurut gue, lu catat koran? Di sheet. Tapi Betul. kayak enggak, maksudnya kadang ada yang kelupaan sih. Karena kan tergantung, kan kita sebagai konten kreator itu kan jobnya kan tergantung seberapa rajin kita. Betul. Buat konten kan, kalau tidak rajin brand tidak masuk gitu kan. Jadi ya pasti selalu nggak inilah, maksudnya nabungnya tuh nggak selalu di angka yang sama, tapi selalu disisihkan. Nah iya itu tuh. Iya, Terus ada tabungan, ada uang dingin. Uang darurat gitu ya. Bukan. Oh beda lagi. Ada uang dingin tuh kayak Dingin semisal pas diambil. ada orang pinjem tuh gue pakai uang dingin. Tapi itu bener konsepnya. Pertama adalah lu mesti catat pengeluaran sih. Itu paling basic. Kalau lu nggak nyatet pengeluaran, lu kacau. Oke. Kenapa sih mesti dicatat? Kalau gue mungkin dari pengalaman gue dulu adalah, toh rekening gue belum habis. Iya, toh Iya gua sih, dia iya rekening sih. gua masih ada 500.000, nyantai masih lah. ada, masih banyak lah. Iya, Bisa lah masih gua bisa. beli ini, Iya, beli itu. jajan ini, Itu jajan masalah ini. besar ya bang. Oh. Lu nggak tahu cash flow apa sih istilahnya bahasa membuminya. Lu nggak Pengeluaran, tahu pengeluaran. aliran dana lu tuh masuk keluarnya tuh apa, dari apa dan Dari kenapa. mana? Ya. Kenapa mesti catat juga? Kenapa mesti catat pengeluaran tuh? Kenapa mesti dihitung? Kenapa? Karena Karena biar tahu. lu beli apa aja, lu impulsif atau enggak Ya. bulan ini. Lu tahu pengeluaran terbesar lu di mana Di mana? dan apakah itu bisa lu kurangi atau ada pengeluaran yang ternyata nggak perlu lu keluarin. Itu krusial banget. Jadi dari situ lu namanya udah mulai menata apa istilahnya bukan apa ya? Kalau gue bilangnya sadar sama
sepeser pun duit lu tuh perginya kemana. Oke. Itu penting banget. Emang tidak akan menambah gaji lu, tapi menambah kepekaan lu terhadap setiap duit masuk dan keluar itu fungsinya apa dan gunanya sesuainya nggak. Gitu ya bahasanya. Sesuai apa yang lu mau nggak gunanya gitu loh. Kayak, terutama anak zaman sekarang menurut gue paling fatal karena banyak banget service yang subscription. Oh iya, iya, iya. Itu paling fatal menurut gue. Tapi kalau membership clean sound nggak apa-apa. itu Nggak aman. apa-apa. Goceng nggak Aman. kerasa. Tetap lu mister. Catat. Membership clean sound goceng, catat. Mesti lu hitung. Kenapa? Karena itu biasanya keluar tiap bulan tapi lu nggak sadar dikeluarin. Iya kadang-kadang kalau kita tahu nih misalnya gue, misalnya kayak gue member lu Google Drive, masukin aja ke salah satu payment tiba-tiba, lah kok di sini tinggal segini? Lah iya kepotong. Nah itu. Iya. Jadi itu bukan masalah dipotong apa enggak, tapi lu tahu ini sesuai apa enggak. Paling gampang deh, waktu itu ada temen gua yang selama ini berlangganan suatu streaming platform, tapi dia baru ingat selama sebulan cuma nonton 2 kali. Sayang banget kan? Sayang banget kan? Sayang banget. Ya berarti memang waktunya mungkin udah stop dulu. Lanjut lagi nanti gitu. Kalau ada pengen nonton lagi dan lain-lain. Ya, ada lagi tuh biasa subscription yang apa ojol-ojolan. Ternyata udah punya motor, nggak pakai lagi. Nah itu kan sayang banget. Nah itu tuh mesti apa ya, mesti lu cek gitu loh. Itu yang subscription. Ada lagi teman gue pernah satu waktu itu ngobrol sama gue, kita lagi ngitung bareng, ternyata dia bisa habis 5 juta buat makan per bulan. Shit, apaan? Itu sih Bang, Makan apa lu? jujur Gen Z itu pasti paling gak tahan banget. Pah, kalau jujur jajan, Gak bah. masalah, tapi masalahnya adalah apakah jajanan ini emang se-worth it itu untuk dikeluarin gitu loh. Oke. Kayak gini deh, kayak contoh yang paling krusial kayak lu beli bolu-bolu viral gitu. Salah nggak? Enggak salah. Tapi pernah nggak lu berpikir selama ini lu makan dalam artian lu makan murah di warteg, tapi pas lu cek ternyata makanan lu mahal di warteg. Iya, iya, Itu iya. bisa loh. Bukan salah wartegnya, tapi salah lu yang ternyata ngambil lauknya misalnya. Terlalu banyak. Atau makan warteg 3 kali sehari. Iya. Atau udah makan di situ tambah bungkus. Iya. Bisa. Atau, biar kan ini juga kelakuan mungkin lu pada nggak sadar. Biar hemat gue makan nasi sama sayur terus lauknya gorengan. Tapi gorengannya 8. 8. Sama aja dong. Sama aja. Nah itu semua nggak akan bisa lu lakuin evaluasi kalau lu nggak punya pencatatan yang baik. Oke. Oke. Walaupun sesimpel 2.000 buat parkir, 3.000 buat beli minum dan lain-lain itu semua mesti masuk. Jadi lu tahu selama ini pengeluaran lu bengkak di mana dan lu evaluasi apakah se-worth it itu, ngerti gak sih? Buat ya, ngerti gua. Jadi ini pengeluaran penting apa enggak gitu loh. Karena kalau enggak, lu jadi nggak tahu lu mesti ubah hidup lu kayak gimana. Lu cuma nerka doang. Gue salah di mana ya? Oh ya, bulan ini gua bakal gini. Bulan ini gua bakal ini. kayak contoh, lu cabut subscription Netflix lu. Iya. Apakah itu bijak? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan malah dengan lu punya subscription Netflix, lu jadi bisa punya hobi, lu bisa punya waktu luang, lu bisa happy. Belum tentu salah. Jangan-jangan salahnya adalah di, let's say, kopi. Iya. Bisa jadi loh. Atau Iya. kebalikannya gitu. Iya. Banyak banget faktor dan itu semua nggak akan keukur kalau lu nggak nyatet. Oh. Jangan-jangan selama ini lu nggak bisa loh, ada orang nggak aware ngopi sehari udah 5-6. Damn, are you okay? Apa lu? Lihat gue. Enggak bukan gua. Bukan lu. Kok bukan lu. Oh, bukan gue. Lu? Bukan lu. Ya gua sempet lah. Ya tapi seenggaknya kopi gua gak mahal-mahal banget yang sampai 25.000. Ya kalau Nggak sih 25.000 ding. kopi lu 25.000 anjir kali 5 berapa? Nih, ini nih cara menghitung. Dia cuma menghitung kopi dia 25.000. Tapi dia nggak ngitung parkirannya. Berarti harusnya 20. Enggak, gue gak bayar pakai, gue pasti ngomong, sorry bang lagi gak ada. Emang lagi gak ada sih. Ya, itu kalau misalnya itu juga ada yang bayar kan lo? Iya. Berarti 27. Tapi kan hitungannya kan tetap lu keluar pakai motor, Iya. pakai Iya, bensin. pakai Bensin lu keluar. Lah bensin tiap minggu, nggak tiap minggu, paling tiap 2 minggu gue bayar. Ya tapi Ah, kan ya, ada pengeluaran bensin. Kepake Betul. gitu loh maksudnya. Masa nggak pakai bensin? Berarti misalnya? lu- Tapi kan bensin emang udah kan cuman segini doang, Ya, nggak itu salah. Tapi masuk San. Masuk, nggak mungkin Nggak bensinnya tiba-tiba nggak salah. kepake San walaupun cuma segitu. Ya, tapi nggak kepake. salah. Atau Ya, kayak anggap justru ini Bang pikirannya apa sih? kan 5 San? kali nih, berarti lu 5 kali bolak-balik dong. Enggak 5 kali bolak-balik, biasanya sekali dua. Ya, tapi gitu. 3 kali bolak-balik kan. 2 sampai 3. Berarti 6 kali perjalanan. Berarti ada 3 kilo tuh bensin keluar. Ya, main lah. Ya, Tapi masih kalau itu. dilihat masih di F kok jadi. Ya tapi itu berpengaruh dong ke pengeluaran bensin lu. Betul. Iya, tetap Nah, berpengaruh. ini yang kalau misalnya lu punya pencatatan, misalnya keputusannya adalah mengurangi kopi, ya otomatis yang berkurang juga bensinnya. Bensin lu lah. Iya, bensinnya. Gitu loh.
Apalagi yang berkurang ya keluar parkir nggak keluar dan Betul. lain-lain. Iya, Itu iya, bisa iya. terhitung. Nggak akhirnya lu nggak bikin keputusan yang ngaco gitu loh. Yang tahu sendiri kira-kira oh kopi nggak bisa bang, gue nggak bisa sacrifice gitu. Ya udah yang lain dan lain. Ya udah berarti Kalau nggak ada yang bisa lu sacrifice, iya. Aduh bang, soalnya kopi gak bisa gue sacrifice ya udah gue minjem motor. Wah. Nah, itu nyusahin. Nah, Sayur. Lu minjem kan juga tetap harus lu kasih kan. Betul. ya ini cikal bakal lahirnya orang brengsek yang dia nggak mau ngerugiin diri sendiri, maunya rugiin orang lain Iya, anjing. minjem aja, minjem. Kalau motor punya, Ya punya. tapi Kemarin, bukan kemarin sih. Tapi malas aja kayak, lah bensin gue nanti kurang. ya anjir emang medit. Tapi ya, orang. Medit. Enggak tiap hari juga. Kemarin aja kan malas isi bensin sebenarnya itu doang. Nah ada lagi nih. Nah Apa itu tuh? adalah cara nabung. Ya itu Jadi gimana? pertama lu catat pengeluaran, yang kedua adalah cara nabung. Banyak dari teman-teman itu kalau ngobrol-ngobrol sama gue, cara nabung mereka adalah sisanya apa? Hah? Nah gini kayak lu misalnya dapat duit per bulan 10 juta. Amin. Amin. 20. Amin. Bersih nih ya. 20. Amin. Itu 20 juta bersih dari clean sound kan? Wah gila sih. Di luar brand dan kerjaan. Amin. Amin. Kalau misalnya 20 juta per bulan bersih dari Cleansound berarti sama dengan Cleansound gede banget jadinya. Iya. Amin. Bang. Gue bukan masalah itu nih. Iya. Maksud gue kalau ngimpi yang realistis juga. Gitu. Ya, sih. Ya, 20 juta per bulan Eh. bersih tinggal tabungan mah. Who knows? Gua juga mau. Iya, Iya. tiba-tiba Elon Musk datang ke sini, halo Eno Bening saya ingin Elon Musk mah invest cuma di sini." bayarin 20 juta sama dia garuk pala gitu loh. Sama garuk kuping ngapain anjir. Ya, siapa tahu kan. Tapi misalnya udah dapat 20 juta bersih, udah bayar kontrakan, bensin segala macam. Nabungnya kayak gimana? Nah, banyak teman-teman gua atau di sekitaran gua itu bilang 20 juta itu berarti ya jangan sampai habis aja. Hah? Baru sini ditabung. Oh ya, enggak salah sampai sih, sampai akhir salah bulan sih. berarti. Hah? Sampai akhir bulannya jangan sampai habis nih. Iya. Jadi silakan dipakai tapi jangan Iya, sampai tapi habis. Salah sih. Iya. Nah, itu tahu salah. Oh. Harus menetapkan target dong. Enggak, maksudnya itu sebenarnya dia tiba-tiba dia make sense juga tapi enggak deh. Apaan sih San? Karena impulsif loh Tapi kalau. lo ngerti kan maksud gue, jadi banyak orang mungkin kan juga ngelakuin gitu bahwa oh ternyata gue abis bayar kosan, bayar ini segala macam sisa 20 juta gitu ya. Amin dulu nih 20 juta. Amin. Ya udah, kan di rekening ada 20 juta tuh. Iya. Ya selama 20 Masih juta itu ada, udah ya. habis, masih ada di rekening, tidak salah. Iya. Memang nggak salah, cuman jadi nggak aware lagi-lagi. Iya benar. Nggak aware tuh 20 juta kemana. Pertama nih harusnya 20 juta itu disisihkan lagi untuk beneran ditabung. Langsung dipisah sih. Iya, lu mau dipisah tabung sih. berapa? Bisa. So, 5 juta tabung, sisanya 15 pakai itu. Boleh, cuman itu rasionya kegedean. Iya, San. Tabung 5 juta, Beda. 15. Lu mau ngapain? Ya udah 10 nabung, 10 Ya pakai. boleh. Tapi intinya adalah lu mesti aware, jadi tuh lu udah mesti punya pegangan. Bulan ini mau nabung berapa? Iya. Jangan nunggu sisanya. Iya. Oke. Oke, lu tabung segini. Terus yang kedua, lu mesti pisahin lagi mana tabungan, mana dana darurat. Iya. Abis itu lu mesti pisahin lagi mana tabungan, mana dana darurat, mana Uang dingin. iya investasi atau investasi. Sebenarnya itu uang dingin sih, Cak, yang di bank gak kepake itu hitungannya uang dingin gitu loh. Kalau Oh emang iya? Jadi Bukannya uang dingin tuh yang kayak nanti dipakai tuh nanti banget. Salah. Tapi ya itu istilah gaul ya. Maksudnya lu bisa pakai sesuka hati lu. Iya. Tapi yang umumnya gue tahu uang tuh, nah ini ada lagi tabungan itu dibagi dua, tabungan panas, tabungan dingin, uang panas, uang dingin. Iya. Apa itu uang panas? Uang panas itu sebenarnya adalah apa anjing? enggak. Kompor sama kulkas dah. Kompor sama kulkas. Iya. Iya. Uang ada di kompor, uang panas, udahlah. Enggak lucu kalau Uang dijelasin. panas buat beli kompor, uang dingin buat beli Kulkas. Ada kulkas yang atas bawah anget. Ya biar Banget. dingin. Iya. Uangnya masukin freezer dulu biar dingin. Ya. Jadi uang panas uang dingin itu istilah ya. Sebentar, kita iklan dulu. Kalian tahu kan baju ini kan? Ini baju yang kupakai adalah merch official Clean Sound yang kolaborasi dengan Meganeko. Jujur banget nih, ini menurutku bajunya keren sih. Kalau misalnya dipakai buat olahraga atau pelari culture, tetap oke. Kalau misalnya kau tertarik sama baju yang kayak gini atau kayak yang dipakai yang lain, ya kau bisa cek di link yang ada di deskripsi. Dengan membeli merch ini, artinya kalian mensupport ekonomi kami. Dan terima kasih udah nontonin iklan ini. Sekarang kita kembali ke videonya. Jadi uang panas beberapa orang itu menerjemahkannya sebagai uang yang belum kepake tapi akan kepake. Uang dingin itu uang yang nggak akan pernah kepake, tabungan. Nah kalau gue menerjemahkannya beda. Kalau gue begini, uang panas itu adalah uang yang nggak boleh hilang. Kalau hilang lu celaka.
Oh, oke. Kalau gua Oke, gitu. paham. Uang panas itu uang nggak boleh hilang. Jadi ya kebutuhannya apapun itu, kalau dia hilang bukan untuk kebutuhan itu, gue celaka. Itu sebutnya uang panas. Uang dingin, kalau tadi kan yang nggak apa-apa gitu. Kalau uang dingin adalah uang yang kalau hilang nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau buat lu misalnya diajak bisnis tiba-tiba, ayo gas bisnis Bok, tapi nggak laku, bangkrut dan itu Uang apa? Dingin. Betul. Iya. Jadi tapi Lu- jangan sampai bangkrut ya, amit-amit. Iya. Jangan. Jadi Tapi lu tetap harus aware San. Iya. Tapi seenggaknya lu nothing tulus lah ya pas nggak. Bus anjing. Maksudnya pakai uang dingin tuh, jadi lu nothing tulusnya lebih agak naikkan dikit lah. Jadi kayak Istilahnya bukan nothing tulus. bukan nothing tulus, saya agak Ikhlas. ikhlas kayak oh ya udahlah ya. Bukan ya. Itu Gimana nanti tulus bahasanya sih. gimana ya? Nerima nggak nerima Gue gak setuju gitu sih ya. bilang ikhlas. Gue juga gak ikhlas hilang duit dingin anjir. Maksudnya kayak Di IHSG gue juga sampai sekarang gak ikhlas. Orang-orang pada sih. tahu. Iya sih. Tapi gini poinnya. Uang dingin itu kalau hilang, amit-amit hilang, Iya. kehidupan lu masih berjalan normal. Iya, Oke. jadi kayak nggak nambah Ganggu. masalah lah. Iya, gak ada masalah dalam hidup. Hidup lu masih berjalan normal, lu masih bisa makan dengan benar, lu masih bisa berpergi-pergian, lu masih bisa bayar cicilan, bayar kontrakan, bayar kosan, bayar transportasi, pulsa, dan lain-lain. lain minus sakit hati aja kayak aduh. Iya, Iya. sama kehilangan. Lu Iya, gua itu iya, kehilangan. hilang. Iya. Itulah disebut duit panas duit dingin versi gua. Jadi orang lain mungkin bisa pakai definisi masing-masing. Tapi intinya kalau duit panas itu hilang lu kacau balau, duit dingin itu lu hilang hidup lu masih baik-baik saja, tapi lu kehilangan duit. Iya. Gitu. Jadi itu pembagian duit panas dan duit dingin. Nah, duit panas duit oke. dingin ini pembagiannya bisa bebas kayak tadi. Pertama ada sebagian persen buat nabung, sebagian persen buat investasi, sebagian persen buat dana darurat. Nah, itu berarti biasanya disebutnya mungkin ya beberapa orang mungkin masukin dana darurat sama investasi itu biasanya buat duit dingin. Oke. Gitu loh. Tabungan itu biasanya buat nabung buat beli sesuatu apa. Oh iya Atau sih. pergi kemana gitu. Atau Iya. buat nanti ke depannya apa. Contoh, ini teman gue cerdik loh. Apa tuh? Mungkin teman-teman juga bisa tiru. Gue juga pernah lakuinnya tapi karena gue sudah tidak punya jadi gue gak lakuin. Tau gak apa? Apa? Ada produk namanya tabungan berjangka. Tajangka. Tahapan Apa berjangka. Jadi tabungan berjangka gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Nah ini tahu produk bank apa udah umum apa? Hah? Emang masa gak ada sih sekarang? Udah tua. Seriusan? Jadi lu dipaksa nabung sama bank. Kalau nggak bisa? Nggak ketabung. Tabung. Ada iklannya ya? Jadi Oh, tuh ini ada kayak program. arisan gitu. Enggak. Enggak, Tapi beda, gue nggak tahu ya beda. semua bank ada apa enggak. Wah ini cocok nih kalau podcast kita sekarang dipromosiin sama ada. Sama Bang, iya. yuk. Ayo bisa lah. Jadi masuk lah. ada brand bank gitu ya. Jadi sebutlah bank A itu maksa lu nabung. Jadi misalnya Revan, tabungan lu, debit lu itu nanti per bulannya 100.000 diambil. Oh Dipaksa iya. nabung. Oh gitu. Nabung nggak Berarti lu? langsung dipotong langsung Langsung gitu. dipotong dari tabungan lu. Tanpa per persetujuan bulannya. lu? Di awal. Di awal dong. Agak stupid sih. Bener di awal, cuma maksudnya kalau lu udah setuju, mau di bulan itu lu kepepet tinggal 100, dia akan tetap motong. Iya, Maksud betul. gue itu. Iya. oke. Jadi bener auto keambil mau apapun yang terjadi gitu loh. Dan itu enaknya bunganya lebih gede. Oh. Bahkan waktu gua ini gua nggak tahu ya sekarang masih berlaku apa enggak, makanya banknya mesti ke kita taruh gitu. Iya. Enggak, ada lagi nih. Jadi itu program ada bonusnya. Kalau lu deal di awal dapat voucher belanja 1 juta, 2 juta. Jadi cuan banget. Oh damn. Terus ngapain bang nabung berjangka? Iya. Fungsinya buat apa? Kenapa lu tadi buat teman gua? Nah, itu dipakai sama dia buat bayar pajak mobil tahunannya. Oh. Jadi setiap jatuh tempo mobil tahunannya mesti bayar pajak, itu duit udah ada lah untuk Udah bayar. ada, jadi plus nyantai. dapat bunganya. Gila sih. Ih, ayo kali kayak gitu ya. Dapat voucher belanjanya. Ayo gitu, Tapi ayo, yuk. mana banknya? Iya, nanti. Ada nanti. Ada kan sebanyak Oh, bank. iya? Iya. Ya udah. Itu kita ngajuin. Ngajuin. Iya, ngajuin. Tanyain ada program tabungan wajib nggak atau tabungan berjangka nggak atau tabungan yang auto potong nggak gitu. Itu biasanya bunganya lebih gede plus di awal-awal lu dapat kalau waktu gua dulu ya itu banyak hadiah-hadiahnya, ada voucher ini, voucher belanja. Terus abis itu kalau misalnya buat nabung lagi dan emang udah mau serius ya naik level berikutnya namanya deposito. Nah itu apa bang? Lu nggak tahu deposito? Enggak. Deposito itu yang kayak nabung gitu tapi jumlahnya agak gede tapi nanti ditambahin sama bunga-bunga nggak sih? Cuing. Sama kayak tadi. aja kan. Cuman bedanya jumlahnya lebih gede biasanya. Lebih gede. Berapa? Gua nggak tahu ya terakhir sih gua ngecek minimal 10 juta. 10 juta kalau Gua nggak tahu. Buat jangkanya? Jangkanya tergantung. Ada tiap bank beda-beda. Ada yang per 3 bulan, per 6 bulan. Nah, jadi gini, deposito itu nabung juga sebenarnya. Tapi ini duit belajar. Nah, ini buat teman-teman belajar duit dingin ya, belajar yang duit kayak itu ya kayak duit istilahnya jangan sampai lu pakai. Kalau lu pakai malah rugi kasarnya gitu. Tapi bisa. Gua kasih tau ya, tapi bisa.
Konsep dasar dari deposito adalah lu ditabung tapi lu nggak boleh ngambil sembarangan. Oke. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu yang dimana lu boleh ngambil deposito lu. Well, di semua tanggal boleh ya, cuman rugi kalau lu ambil bukan di tanggal itu. Jadi deposito itu adalah lu tabung dengan jumlah besar, biasanya 10 juta, dan itu bunganya gede. Gue lupa berapa sekarang bunganya, cek aja sendiri di Google ya. Tapi bunganya tuh bener-bener apa istilahnya ya, lebih bagus daripada lu nabung di bank doang. Dan itu udah dipotong pajak, jadi lu dapat bersih lah. Bersih. Tapi kalau deposito itu lu nabungnya per bulan juga kan, lu harus ngasih 20, Wah, 10, dulu 10, zaman 10. dahulu. Enggak. Oh jadi cuma 10 udah kelar. Iya, Di mana aja? sekali di awal. Iya. Oh sekali di awal, gue kira kayak berjangka. Enggak, itu Enggak. tadi tabungan berjangka tuh, yang tabungan berjangka atau tabungan wajib, gue lupa istilahnya apa. Deposito yang tadi lu nabung sekali selesai. Tinggal gitu. Tinggal lu mau nambah lagi ya berarti lu punya 2 deposito. Berarti tapi boleh kapan aja ngambilnya? Boleh, gue jelasin ya, di beberapa bank setahu gua boleh, hampir semua bank boleh. Cuman lu rugi kalau lu ngambil kapan aja. Enggak, maksudnya kayak 5 tahun ke depan gitu. Iya. Agak lama. Makin lama makin bagus. Karena kenapa? Lu nabung bunga. 10 juta. Dapat bunga, misalnya bunganya let's say berapa sih? 10 juta bunga 1% lah. Per tahun. Ya coba kalau Tapi misalnya anggaplah berapa? Anggaplah 3%. Ya. Ya, 3% deh. 3%, berarti 10 juta. 3%-nya berapa tuh? 30.000. 30.000. Hah? 300.000? 300.000, sorry, matematika. 30.000 kata gue anjing sih. Iya sih. 300.000 per tahun itu per tahun. tahun. 300.000 per tahun. Iya. Berarti kalau 5 tahun lu udah punya 300.000 kali 5 berapa? 1,5. 1,5. Ya lu 5 tahun diemin nambah 1,5. Iya ya, mantap ya. 11,5 juta. Ya. Yuk San, yuk. Ayo. PT. Sendiri apaan sih? Sendiri lah. 10 juta, gue 10 juta. Tai lah. Enggak, gue gak tahu. Di bank-bank tuh beda-beda ya. Tapi gini, banknya tuh biasanya ada yang bunganya gede. Semakin bunganya gede, semakin berat aturannya. Bener-bener gak boleh diambil biasanya gitu. Semakin ringan bunganya, ada yang bisa diambil kapan aja. Tapi lu gak dapet bunganya kalau belum jatuh tempo. Jadi harusnya lu dapet 300.000 tadi ya. Misalnya di tahun ketiga, harusnya tabungan lu jadi 10 juta 900. Iya. Lu harus tapi karena lu ambilnya di sebelum jatuh tempo, jadi lu cuma dapat 1.600.000 padahal 3 hari lagi. Setelah 3 hari lagi gitu loh. Nah, ingat deposito itu ada istilahnya tuh bunga berbunga. Iya, Jadi bunganya ada bunga lagi. Tadi tuh kita ambil 1 juta berapa? 10 juta. 10 juta. 1 juta enggak, bunganya jadi berapa sih? 1 juta. 1,5. 1.500.000. Juta. Itu kan kita hitungnya nggak berbunga. Padahal deposito itu ada pilihan bunga berbunga. Itu gimana tuh? Hah, masa nggak diajarin sih pas SMA? Enggak. Seriusan? Gak ada Enggak sih ada. Bang. Enggak ada. Bunga berbunga. Enggak ada. Gak ada deh kayaknya ya. Enggak ada. Jadi Masa sih? Kayak kalau ada pun kita udah lupa ya. Iya. Ini ada istilahnya ya, Oh, kayaknya udah nggak mungkin Kan gak ada. ekonomi gue udah langsung Udah lama dipisah. banget IPA sih. IPS. Gue kan IPA. Iya, Iya. Gak dapet ekonomi Gue gue. IPS sih, Nggak, tapi gue kayaknya lupa. SMP deh. Enggak, Masa sih? SMP gak ada Nggak ada. bang. Ada. Oke, gue ingat ya. Gue ingat banget pelajaran itu didapat ketika lu belajar persen-persenan di matematika. enggak. SMA Bunga sih, Bang. doang. Persamaan matematika mah kagak ngebahas ekonomi. Enggak, itu SMA sih, matkul ekonomi. Matkul, mapel. Lu ngerti? Enggak. Bunga berbunga tau kan maksudnya? Bunga ada bunganya kan? Iya. Ini kasarnya, aduh bahaya banget generasi gue. Generasi setelah gue nih, kesian. Oke, jadi 10 juta nih ya. Anggaplah dengan potong pajak dan lain-lain, bunganya berapa kita hitung-hitung cepatnya, dapat 300.000 per tahun. Oke kan? Berarti tahun kedua dapat berapa? 600. Betul. Salah. 10.300.000 dikali persenan depositonya. Bukan 10 juta lagi. Iya, oke. Oh. Karena tabungan lu udah nggak jadi 10 juta, tapi 10 juta 300. Kasarnya zaman gua nggak tahu ya, sekarang mungkin udah ganti istilahnya atau mungkin gua salah dari tadi ngejelasin, istilahnya bunga berbunga. I see. Kalau bunga nggak berbunga berarti cuma 10 juta yang mulu. Dapat 300.000. Tapi udah pasti akhirnya kayaknya nggak mungkin ada program yang bunga nggak berbunga karena itu yang paling diincar orang. Jadi bunganya nanti 10.300.000 dikali let's say 3%. 3%. Bukan 10 juta lagi. Iya. Jadi kalau lu udah punya 11.500.000, jadi kalinya 11.500 sama 3%, udah bukan 300.000 lagi tuh dapatnya, pasti udah lebih. Itu saya bunga berbunga. Shit, jadi pengen gue nabung 10 San, juta makanya terus nabung, dapat deposito. San. Tapi katanya minimal 50 sekarang. Gue Enggak ya? lupa, gue udah nggak nabung deposito, gue udah nggak di tahap di umur nabung deposito. Gini deh, San. Kita bikin- Mulai yang paling kecil dulu lah. Iya, sedapatnya Yang berapa? easy level Si dulu lah. tabung itu ya tadi ya? Iya, si ya, nabung boleh lah, dulu ya. aja. Enggak, atau lu kumpulin duit dari tabung-tabung itu yang Buat kumpul ke deposito emang gitu. deposito. Nah, itu yang gue kadang-kadang khawatir sama generasi gue, mereka itu lompat ke kripto.
Ngerti gak lo? Oh. Gue gak bilang kripto itu salah, tapi mereka belum belajar basicnya dulu. yang Iya, paling iya. resikonya paling Kecil dulu deh. culun gitu loh. Ya bunganya culun juga Iya, kalau lu bunganya bandingin culun. sama let's say kenaikan kripto yang sekarang juga turun gitu loh. But my point is kalau lu udah belajar dari sini lu jadi ngerti oh begini, oh resikonya ini. Dari resikonya sesimpel lu gak kehilangan uang tapi lu kehilangan bunga. Gitu loh. Nggak, seenggaknya basic menabungnya tuh tahu dulu Ya, gitu. gitu Jadi loh. jangan langsung kayak, weh kripto nih gas. Gitu. Takut gue anjir kadang-kadang tuh. Ya gak apa-apa, gue juga bilang itu ilmu. Toh Ya, gue nggak juga apa-apa. belajar ilmu Iya. itu. Tapi Cuma takut gue pelan-pelan aja gitu. umuran lu nge-skip deposito, nge-skip tabungan bertahap. Bertahap. Iya sih. Shit, man. Nah, nanti dari deposito itu bunga berbunga tuh. Nah, ini pengalaman gue. Gue tuh dulu rajin nabung deposito. Gue gak ngerti, gue gak tau reksadana, gak tau saham, gak tau kripto. Gue taruh deposito semuanya, tabungan gue. Terus Waktu itu gue ingat banget gue ngambil semua deposito. Ini dia lu jadi ini gap lagi. Ya, lo. Gue setahu gue sekarang udah nggak ada deposito kertas. Oh. Setahu gue ya hampir nggak ada, ya. hampir nggak ada. Jadi gue punya jadi gini, zaman deposito gue dulu kan sekarang bank digital banget ya, kayak tinggal aplikasi dan lain-lain lah sekarang. Dulu deposito itu masih pakai kertas, bukti kertas, Oh, ditulis. surat kayak surat berharga gitu. oh, kirain kayak Ada cek gitu. capnya, ada tanda tangannya, ada ketikan mesin ketiknya. Jadi gue itu nabung dari zaman jebot tuh, dari masih kertas yang dimana diganti. Untung masih, gue kan lupa ya, gue apa ditapa, anjing gue lupa gue punya deposito. Iya. Oh, apa ya gue mau cari deposito? Oh, beli PC. Beli PC yang dinungguin lama. Iya, kan gue bilang aduh ini mesti beli PC gue jelek kan. Nah itu kan keadaan darurat. Iya. Gue mesti Iya, punya bener. PC. Terus aduh duit gue lagi gak ada. Lah kan gue punya deposito gitu. Gue baru sadar iya gue punya deposito. Gue ambil semua deposito gue. Serius tuh banyak. Cairinnya lama kan? Karena sistemnya sistem lama. Iya, karena sistem lama, iya. Jadi udah lama banget. Jadi udah bertahun-tahun itu. Dan gue kaget ya tabungan gue. Padahal gue pengen beli PC doang. Tapi over. Over, anjing. Karena udah lama banget nggak lu ambil dan lu. Gue juga lupa. Lupa. Gue punya deposito di mana aja, apa aja, dalam bentuk apa aja, tabungannya berapa aja itu gue lupa banget. Shit. Berarti Lupa banget. tiba-tiba mendadak kaya tuh. Kayak Lagi-lagi OKB. seakan-akan nemu duit di dompet. Iya, iya. Padahal duit Lu. duit. Tapi itu konsep yang Tapi enak sensasinya sumpah kayak nemu duit di Iya dompet sih. kayak gue Itu punya duit pasti segini gitu. Itu enak konsep sih. paling asik sih. Euforianya Iya, tuh dapet euforianya sih. dapet sih. Duit gue lama banget. Lama banget. Nih disclaimer yang gue ingat lagi ya buat pelajaran ya. Pertama bunganya itu bukan per bulan, per tahun. Seingat gue. Tapi lagi-lagi cek ya tiap bank beda-beda. Dan yang kedua adalah bunganya fluktuatif. Istilahnya fluktuatif gak ya? Pokoknya intinya gak tetap. Misalnya hari ini bunganya 3%. Mungkin naik jadi 5, mungkin turun jadi 2. Jadi ngikutin perkembangan Ekonomi ekonomi negara. juga. Iya. Gitu. Sama ini kan rate bunga BI juga kan. Ada penyesuaian-penyesuaian gitu loh. Jadi seperti itu deposito. Dan tentu pasti akan ada komen di bawah, mending ini bang, mending ini. Gue setuju banget. Iya, kita Gue setuju. setuju banget. Semua sugesti dan silakan Iya, iya. kasih suggest Kasih di bawah. suggest di bawah. Nabung di mana? Tapi ini adalah menurut gue yang paling basic, Iya. yang paling Paling gampang dilakuin. quote and quote resiko kecil. Gitu. Kecil. Ya, Resiko ya, rendah lah kalau bahasa teknisnya gitu loh. Buat teman-teman belajar nabung yang selain naruh duit di bank. Di bank. Karena naruh duit di bank ya habis gitu loh. Iya, pasti. Ya bukan, Iya, gue semua ya. nggak mau bilang habis sama admin ya. Tapi lebih ke, ya sayang lu bisa dapat lebih. Banyak nih kita nanti bisa mental ke reksadana, terus kita obligasi, terus surat utang. Nah itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Saham. Wah, itu makin ribet tuh. Iya. Tapi buat gue itu pelan-pelan lah. Tapi intinya mentalitinya yang dibangun gitu loh. Adalah Oke. Habitnya dulu. habit Habit menabung menabung. dan mengerti sama apa yang ditabung dan apa yang dikeluarin itu sih. Ya gitu sih menurut gue. Jadi banyak contohnya untuk menjadi seorang anak muda yang memegang ideal gitu tanpa harus yang lebay. Gak masalah juga kalau mau lebay, itu hidup lu, gue gak ikut campur. Lu gak mau ikut nabung, lu gak mau ikut cara gue juga gak masalah. Gue cuman sekali lagi disclaimer, gue di sini cuman bagi pengalaman gue dari ilmu yang gue punya. Gue bukan certified financial advisor, gue bukan certified anak muda advisor. Ya. Tapi menurut gue sebagai anak muda, yang sebagai pernah muda Pernah juga. muda. Gue baru ulang tahun kan. Yeay. Happy birthday. Ya menurut Yo, gue Benito. mungkin muda gue akan lebih baik ketika gue dinasihatin sama diri gue yang sekarang dengan cara tersebut. Wes. Jadi kalau gue nasihatin lu, gue sebenarnya nasihatin diri gue. Dulu pas dulu Waktu gua muda. Gitu. Idealisme gue nggak mau pacaran sebelum sukses, itu idealisme kan? Sukses lu kayak gimana? Itu yang itu sih sih itu sukses. dia. itu idealisme yang bahaya kan. Lu nggak mau Biaya sukses, divide. biaya suksesnya itu seberapa? Barometernya apa? Barometernya apa? Apa ya barometernya? Tabungan aja 3 miliar misal. 3 miliar, Nah, itu. ya. Wajing, apa tuh? Iya, ya nggak ya salah lu dong. Iya.
Masa sampai umur let's say I don't know 50 nggak dapat 3 miliar, ke 40 Iya, lah buat lu. 40 lah. 30 juga bisa kalau lu Iya, rajin mah. bisa. Lu kan orangnya nggak rajin aja kan? Iya, hoki aja mah kagak. Ya udahlah. Tapi ya itu dari gue ya, semoga buat pelajaran teman-teman, buat sharing pengalaman aja. Mau dikritisi juga boleh di bawah menurut kalian. Jangan bang, langsung kripto aja. Ya, Ya jelasin boleh. aja. Udah nggak apa-apa. Terserah. Salah. Dan komen juga kira-kira next Oji Santol kita bahas apa ya? Ya, komen di bawah juga Iya. mungkin masalah-masalah kalian biar Iya. kita bisa Betul. diskusi. Bang, aku habis diputusin. Nah, bisa komen kayak Mampus. gitu. Mampus. Pacaran sama gua. Dari tadi. Enggak. Dan itu aja ya dari apa OSIS di mana kami rapat. Dan kami bukan karena kami bukan OSIS. Yeay. Salah kan gue tadi closingnya kami dan itu aja apa OSIS. Thank you buat para member. Iya, thank you buat para member ya. Thank you yang udah join ya. Dan untuk kita semua. Dan untuk kita semua stay clean and sound. Bercanda ya yang tadi ya.